Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Aku anak Indonesia, soleh dan ceria. Pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar tentang karya dekoratif, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ikan, dan operasi hitung bilangan cacah. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias yang bermotifkan hewan. Karya gambar hias bermotif hewan bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Coba kalian lihat. Ada garis lengkung, garis lurus, garis zigzag, dan garis miring. Coba kalian lihat juga ada warna-warni yang akan memperindah gambar dekoratif ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak menimbulkan dan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Keindahan gambar hias terletak pada gambar, pada garis, dan pada bentuk motifnya. Ayo anak-anak, hiasilah gambar ikan sesuai imajinasimu. Kalian bisa menambahkan garis lurus, garis zigzag, garis lengkung, dan garis miring. Setelah itu, berilah hiasan dengan beraneka warna-warni. Ciri-ciri ikan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang, yaitu dengan menggunakan sirip. Ikan hidup di air. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri ikan, mari kita belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Contohnya, di sebuah peternakan ikan hias terdapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapakah banyak ikan hias yang dihasilkan di peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian bisa ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku pada sifat pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. Jadi, kalikan masing-masing bilangan 2, lalu kemudian jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi yang dikerjakan ratusannya dulu. Kemudian 2 kali 20 sama dengan 40. Dikerjakan puluhannya. Setelah itu dijumlahkan. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Coba kalian nanti kerjakan buku latihannya, seperti yang Ibu sampaikan. Pembelajaran 4.
Kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu, meniru gerakan sesuai tahap daur hidup kupu-kupu, dan pengamalan Pancasila, sila kedua. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup. Ya, disebut apa? Daur hidup. Kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Kupu-kupu kelompok serangga. Daur hidup kupu-kupu disebut juga metamorfosis kupu-kupu. Disebut apa? Metamorfosis kupu-kupu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu. Yang pertama dari telur, kedua menjadi ulat, ketiga menjadi kepompong, keempat menjadi kupu-kupu. Ayo, sekarang ceritakan daur hidup kupu-kupu. Tahap yang pertama yaitu kupu-kupu bertelur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Tahap yang kedua, ulat memakan daun-daunnya sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap yang ketiga yaitu kepompong. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap yang keempat yaitu kupu-kupu. Tubuh ulat yang sudah berdiam diri di kepompong akhirnya berubah menjadi makhluk hidup yang sangat indah, yaitu kupu-kupu. Coba anak-anak nanti menjelaskan tahapan metamorfosis kupu-kupu dari tahap ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Sekarang kita meniru gerakan sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang ke-1, gerak telur. Ayo anak-anak, posisikan kalian tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ya, ini adalah gerak meniru telur. Gerakan yang kedua, gerak ulat. Ayo anak-anak, posisikan badan merangkak seperti adik bayi. Nah, ini adalah gerakan ulat. Ayo tirukan kembali gerakan kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerakan menggantung pada pohon. Ya, betul. Ini adalah gerak kepompong. Gerakan yang keempat, kupu-kupu. Coba anak-anak berdiri lurus, posisi badan dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Ayo kita tirukan gerakan telur, ulat, gerakan kepompong, dan gerakan kupu-kupu kembali. Coba gerakan mana yang paling kamu sukai? Dan mana gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Satu lagi, ayo coba gerakan mana yang paling sulit kamu kerjakan? Ya, hebat, anak-anak hebat semuanya. Nah, sekarang kita belajar tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai emas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bergaul dengan teman. Salah satu pengamalan Pancasila sila kedua
yaitu kita saling menyayangi dengan teman, memberi saran dengan baik, dengan perkataan yang baik, dengan perilaku yang baik kepada teman yang melakukan hal yang salah atau keliru. Kemudian membantu teman yang mengalami kesulitan. Kemudian kita bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman. Teman adalah sahabat, teman adalah keluarga kita juga. Demikian anak-anak pembelajaran kita subtema 3 tentang pertumbuhan hewan, pembelajaran 3 dan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.